4, 3, 2, 1, 0. Shalom anak-anak Miss yang ada di rumah. Apa kabarnya? Miss harapkan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak Miss yang ada di rumah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bagi anak-anak Miss yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Miss akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan belajar. Tuhan campur tangan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi kompetensi inti dari materi kita ialah 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, peduli, dan bergotong royong, dan dalam jangkauan pergaulan dan kebudayaan. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Dan yang menjadi kompetensi dasar ialah menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Indikator kita pada hari ini ialah mengimani, mengampuni, dan menyelamat dari penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membaca cerita dan berisi tentang pengampunan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan arti pengampunan seperti Allah telah melakukannya untuk manusia. Kedua, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Keselamatan diperoleh manusia dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Menurut Yohanes 3 ayat 3-7 bahwa pertobatan adalah tidak seorang pun dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti bertobat atau lahir dari roh. Lahir dari roh adalah hidup manusia dipimpin oleh roh Allah, dan Allah menjadi raja dalam hidup manusia. Manusia hidup tidak lagi menuruti keinginan daging. Alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam kepada manusia. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya
pengampunan itu tak terbatas. Yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. 1. Sebagai manusia, Yesus lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan oleh manusia. Dia menjadi lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Yang kedua, sebagai Allah, Yesus tidak berdosa dan dikandung dari Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dengan mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percayanya. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dan penyelamatanmu kepada kami melalui korban penyalipanmu di kayu salib yang telah membebaskan dosa kami dan kami menjadi hidup baru bersama dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami dan jadikan kami menjadi orang yang percaya dan terus mempertahankan dan memperjuangkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.